Mari kita datang pagi hari ini dengan hati yang lapar, dengan hati yang haus akan Tuhan. Kalau kita menyadari dengan segala kekuatan kita bahwa banyak hal yang kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia bisa melakukan sesuatu yang baru bagi setiap kita. Amin. Mari siapkan hatimu kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan buat pagi hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna, rancangan-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami percaya itu nyata bagi setiap kami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku
selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang kami percaya penyertaan-Mu selalu nyata atas setiap kami ya Tuhan. Rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera. Kami tahu saat kami punya iman Tuhan, yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan, maka Engkau akan membawa kami kepada satu rancangan-rancangan yang ajaib, rancangan-rancangan yang luar biasa. Oh ralabashika ralabaya shanda ralabaya 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 shanda ralabaya shanda. Pagi hari ini mari bangkitkan gairah kami Tuhan. Bangkitkan gairah dan semangat kami untuk kami menyembah-Mu, untuk kami menyambut berkat-berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab kami tahu penyertaan-Mu atas setiap kami itu nyata. Shikara ralabaya ralabaya she. Haleluya. Yang lapar, kami datang dengan hati yang haus untuk mencari Engkau ya Tuhan. Sampai kami lihat Engkau terus menuntun kami. Shikaralabaya nanalabaya syanaralabaya se. Haleluya. Yesus, terpujilah Kau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau buat kasih dan setia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Kami puji nama-Mu, kami sembah Kau ya Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesusku. Oh terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari dengan iman, dengan percaya katakan kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami percaya pagi hari ini rancangan-Mu adalah rancangan yang damai sejahtera, yang penuh dengan pengharapan ya Tuhan. Dan buat setiap kami terus mengerti akan segala rancangan-Mu dan kami menangkap akan isi hati-Mu. Meskipun terkadang kondisi kami kurang baik adanya Tuhan. Mungkin dunia tidak mengakui, dunia tidak percaya dan bahkan dunia tidak memperhitungkan. Namun kami percaya, kami menangkap akan segala rancangan-Mu yang Kau taruh bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun sahabat-sahabat saat teduh pagi hari ini Tuhan. Urapi Tuhan Yesus setiap kami. Apapun kondisi dan keadaan mereka Tuhan, buat mereka menangkap dan mengerti akan kehendak-Mu, akan rancangan-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Dan buat kami mengerti pagi hari ini, supaya kami tidak bergeser. Iman kami tetap terfokus hanya kepadamu Tuhan. Melihat akan rancangan-Mu. Kalau pagi hari ini, kami boleh Engkau izinkan kami kembali merenungkan segala kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dari setiap pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam firman-Mu ya Tuhan. Buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan pagi hari ini semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat saat teduh pagi hari ini. Kita kembali bersuka cita karena kita bisa berkumpul bersama-sama merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar kembali dari seorang Rahab. Belajar dari iman yang Rahab miliki di situ. Dan kalau kita kembali mengingat tentang kisah dari Rahab, dia adalah seorang pelacur di situ. Tapi dia mempunyai satu masa depan yang baik karena dia seperti berbalik 180 derajat dari hal rancangan yang tidak diperhitungkan oleh manusia, tidak diperhitungkan oleh lingkungan. Oleh orang-orang sekitarnya mungkin, kawan-kawan mereka, sahabat-sahabat mereka. Tapi ternyata Tuhan mempunyai satu rancangan atas dirinya. Dan iman yang Rahab miliki, pagi hari ini kita akan terus belajar bersama-sama apa yang dilakukan sehingga merubah statusnya dari seorang pelacur yang tidak diperhitungkan. Sehingga Tuhan taruh rancangannya, bahkan juru selamat Tuhan Yesus lahir melalui dari silsilah yang terjadi atas kehidupan Rahab. Nah saudara, iman yang dimiliki oleh seseorang, yang dimiliki oleh Rahab, itu akan mendatangkan keselamatan dan masa depan yang baik. Nah ini bagi kita saudara, mungkin saat ini kita kondisi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, aduh kondisinya kayaknya kurang baik, dia tidak memungkinkan, tidak menjanjikan. Bahkan mungkin dari lingkungannya tidak mengakui saudara. Tidak diperhitungkan, tapi biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama belajar dari seorang yang namanya Rahab. Kita lihat firman Tuhan pagi hari ini di dalam Ibrani 11 ayat 31. Di sana dikatakan bahwa karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah ini saudara, ini kisahnya waktu itu pada saat Yosua itu akan menyerang Yeriko. Dia sebelum dia menyerang, dia mengirimkan 2 orang utusan di situ, pengintai. 2 orang pengintai. Nah, tapi bangsa Yeriko pada waktu khususnya Rahab, dia mengerti dan pernah tahu dan pernah mendengar bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang ditakuti. Ketika dia mendengar bahwa bangsa Israel di bawah pimpinan Joshua, dia akan menyerang Yeriko. Rahab yang penduduk Yeriko pada waktu itu, dia rasa takut dan gentar. Bahkan seluruh bangsa itu merasakan satu tekanan yang begitu berat. Karena Allah yang menyertai bangsa Israel itu Allah yang luar biasa. Waktu itu ada seorang perempuan sundal yaitu bernama Rahab. Dia menyambut pengintai itu. Dia 2 orang pengintai ini tiba-tiba datang ke Yeriko, menghampiri di rumah perempuan sundal itu. Tentunya dia seorang pengintai, dia menyusup ke situ. Tapi Rahab menyambut dia dengan baik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang menyertainya adalah Allah yang luar biasa.
Nah saudara, di dalam Yakobus 2 ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah ini, waktu dua orang pengintai yang diutus oleh Yosua itu datang ke Yeriko, dia disembunyikan oleh Rahab. Kenapa? Karena seorang pengintai, dia menyusup mencari tahu bagaimana kondisinya Yeriko pada waktu itu. Kemudian dia disembunyikan. Akhirnya orang-orang pasukan dari Yeriko dia datang menghampiri Rahab, dia akan menyerang, akan menangkap kedua orang pengintai itu. Tapi yang Rahab lakukan, dia membuat perjanjian dengan orang-orang pengintai itu. Seandainya nanti bangsa itu, bangsa Israel akan menyerang Yeriko, dia akan menghindarkan dari namanya Rahab beserta dengan keluarganya. Nah, dengan hal demikian, karena Rahab tahu dengan kondisi Allah yang menyertai bangsa Israel, Rahab memberanikan dirinya untuk mempercayai Allahnya orang Israel pada waktu itu, yang luar biasa itu. Akhirnya dia mengadakan perjanjian, nanti seandainya bangsa Israel itu menyerang Yeriko, maka Rahab beserta keluarganya mereka tidak diserang di situ, tidak dibinasakan di situ, tapi diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena perjanjian yang mereka lakukan. Nah, bagaimana iman Rahab itu timbul? Bagaimana iman Rahab itu mempertaruhkan hidupnya? Bagaimana Rahab bisa mempercayai Allahnya Israel? Sehingga itu merubah kehidupan Rahab, statusnya itu menjadi orang yang diselamatkan. Nah, yang Rahab lakukan yang pertama, dia memutuskan untuk percaya kepada Allahnya Israel. Itu sangat bertentangan sekali saudara, sangat bertolak belakang. Tadinya dari seorang pelacur yang tidak diperhitungkan, tapi Rahab mempercayakan diri. Nah, kalau di Israel seorang pelacur tuh kalau ketemu dengan mereka, mereka akan dirajam batu, akan dibunuh. Tapi ini bisa merubah statusnya. Nah, waktu perempuan Samaria ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan pengampunan. Orang Farisi menghakiminya mau melontari batu, tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus mengalami satu perubahan. Nah, demikian juga saudara, pada saat ini kita belajar dari Rahab. Dia seorang pelacur yang tidak diperhitungkan, tapi ketika mereka ketemu dengan orang Israel, dia memberanikan dirinya untuk mempercayai Allahnya, menjadi satu perubahan dalam hidupnya. Dia diselamatkan. Yang pertama karena Rahab berani mempercayai Allahnya Israel. Resikonya berat saudara. Dalam Yosua 2 ayat 11. Ini dikatakan bahwa ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, itu orang-orang Yeriko. Ini yang cerita Rahab. Jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, yaitu menghadapi tentara Israel. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Mereka menjadi takut dan gentar menghadapi orang-orang Israel. Dan termasuk juga kondisi Rahab. Dalam Yosua 2 ayat 13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, laki-laki. Jadi saudara-saudaranya Rahab semuanya akan diselamatkan. Itu perjanjiannya. Rahab mengambil keputusan untuk mempercayai Allah Israel sebagai juru selamat atas hidupnya dan seisi keluarganya, dan meninggalkan kehidupan lamanya sebagai orang pelacur untuk hidup benar dan tinggal di tengah-tengah umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Nah, ini di dalam Yosua 6 ayat 25. Nah, ini yang diambil oleh Rahab, yang pertama dia adalah percaya kepada Tuhan Yesus, Allahnya orang Israel. Itu yang dilakukan Rahab. Kemudian hal yang kedua, dia berani mengambil resiko. Dia menyembunyikan para pengintai yang dikirim oleh Yosua. Ini kan satu tantangan. Kalau dia ketahuan, Rahab pasti akan dibunuh oleh pasukan ataupun tentara Yeriko. Tapi Rahab menyembunyikannya. Dia ditaruh di atap rumahnya, kemudian ditutupi dengan jerami-jerami, dan esok harinya untuk dia boleh melepaskan orang Israel itu, dua orang pengintai itu. Nah, kalau ketahuan itu pasti akan dibunuh. Jangankan seisi keluarganya, tapi Rahab mengambil satu resiko yang begitu berat untuk berani melawan orang Yeriko pada waktu itu. Dia tidak takut lagi karena dia takut, dia tahu dan percaya bahwa Allah yang dia percayai nantinya dia akan menyelamatkan dia. Ada satu perjanjian yang dia lakukan dengan pengintai daripada
Israel pada waktu itu. Nah, harga yang harus dibayar oleh Rahab ini begitu besarnya, begitu beratnya, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Nah, ini juga ada satu kesaksian dalam firman Tuhan di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Tentunya Bapak Ibu Saudara juga paham tentang firman Tuhan ini, yaitu tentang kisahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika dia harus menyembah Allahnya Nebukadnezar, yaitu patung Nebukadnezar. Dia berani mengambil resikonya. Dia berani untuk menghadapi satu tantangan, yaitu ditaruh di dalam dapur api di situ. Dia pegang akan janji Tuhan. Di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17 dan 18. Saya akan bacakan buat kita semua di sini. Di sana dikatakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya Tuhan tidak menyelamatkan mereka, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah ini satu integritas saudara. Apapun resikonya dia berani mengambil satu tindakan, mengambil satu langkah. Karena dia percaya bahwa Allah tuh pasti akan menolong dia. Karena dia sudah mentaruhkan hidupnya untuk percaya kepada nama Tuhan. Nah, dampak dari hal demikian saudara, berdampak bahwa seluruh negeri itu akhirnya percaya kepada Tuhan. Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah ini saudara, nah dampak dari kenekatan Rahab ini berani ngambil satu resiko, maka Rahab dan seisi keluarganya itu diselamatkan. Di tengah-tengah bangsa yang dihancurkan. Dia tidak hidup benar, dia tidak hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Yeriko pada waktu itu. Meskipun dia kondisinya dalam tanda kutip dia seorang pelacur yang tidak diperhitungkan. Nah ini saudara, jadi Tuhan bisa merubah status seseorang dari seorang pendosa di situ. Tapi menjadi diselamatkan, status diselamatkan. Bahkan Raja kita Tuhan Yesus lahir dari silsilah mereka. Nah ini saudara sesuatu yang luar biasa. Jadi terkadang kita sebagai orang-orang percaya, terkadang menghakimi, kamu kan gak benar, kamu kan orang gak kudus. Kamu tidak layak mendapatkan itu. Tapi ketika Tuhan hanya melihat hatinya, ketika orang itu berubah sikapnya, dia mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berani mengambil resiko, tantangannya apapun di sekitarnya, dia terus tetap berpegang akan janji Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup melepaskan dia dari segala cengkraman maut sekalipun. Allah kita adalah Allah yang sanggup. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya si Rahab ini yang ketiga itu menjadi saksi bagi keluarganya. Nah ini, untuk meyakinkan keluarganya itu sangat susah. Tapi dia mungkin sanak saudaranya semuanya dikumpulkan di Rahab supaya mereka selamat. Itu perjanjian yang mereka lakukan. Ketika nanti ada satu serangan bangsa Israel menyerang Yeriko, orang Israel berkata bahwa kamu dan keluarga kamu harus diam di tempatnya Rahab, berkumpul di situ. Jangan sampai ada di antara mereka yang keluar. Kalau mereka keluar berarti mereka akan kena imbasnya dari peperangan itu. Mungkin mereka akan mati di situ, akan mendapatkan satu serangan. Tapi dia untuk meyakinkan demikian, baru dia bertobat, dia sudah bisa jadi saksi. Dan bisa membawa dia dan sisi keluarganya itu percaya kepada nama Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Iman yang begitu besar yang akhirnya melahirkan juru selamat di tengah-tengah silsilah mereka. Nah saudara, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita juga harus membuktikan iman kita. Yaitu iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan Rahab sudah percaya dan dia membuktikan mengambil resiko apapun untuk percaya kepada nama Tuhan. Nah saudara, biarlah pagi hari ini ketika Bapak Ibu di rumah ada yang mengalami hal demikian, mungkin pada saat ini rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Sudah terlalu jauh berbuat dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah pada pagi hari ini mendengarkan firman ini, ayo kita sama-sama. Kami dari tempat ini akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara supaya iman Bapak Ibu Saudara kembali kepada Tuhan. Masih ada kesempatan. Karena Tuhan merancangkan satu rancangan yang baik, damai sejahtera, tidak pernah merancangkan kecelakaan.
Bahkan Allah kita, Allah yang luar biasa itu, kasihnya luar biasa. Dia tidak pernah menghendaki satu orang fasik pun di muka bumi ini binasa. Tapi mereka diminta untuk pertobatannya di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Pada pagi hari ini terus buka hati kita kembali kepada Allah kita. Urapa syakara labara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berikan hatimu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini biar kasih Allah menghampiri Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah-rumah. Berikan hidupmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu kembali kepada Allah kita. Urapa syakara labara. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Hambamu, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Apabila ada di antara saudara yang hari ini Tuhan mungkin merasa jauh daripada-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu ingin kembali kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan hati-Mu atasnya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Kasih-Mu menghampiri mereka Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan. Tarik mereka kembali untuk datang kepada-Mu Tuhan. Untuk memiliki iman seperti Rahab ya Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami sudah memberikan Tuhan teladan, kami sudah melihat teladan yang baik yang diberikan oleh Rahab kepada setiap kami. Biarlah apabila ada di antara umat-Mu yang saat ini mengalami hal yang demikian Tuhan, Kau dengar setiap seruan hati mereka Tuhan, Kau dengar setiap jeritan hati mereka. Buat iman mereka bangkit pada saat ini Tuhan untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Seperti seorang anak yang hilang, mereka kembali kepada-Mu. Kau Allah yang setia dan adil. Kau yang menjambut setiap mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Buat pertobatan atas setiap jiwa-jiwa Tuhan yang pagi hari ini boleh menyaksikan acara Saat Teduh bersama kami. Dalam nama Yesus, jamah setiap mereka Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan. Kami lepaskan pertobatan itu terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Tuhan, sahabat-sahabat Saat Teduh pagi hari ini Tuhan, mungkin mereka yang merindukan satu pekerjaan. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan pengharapan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau punya satu rancangan yang terbaik atas mereka. Dan Engkau Allah yang sanggup memberikan pekerjaan yang terbaik atas setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga bila ada di antara umat-Mu yang sakit pada hari ini. Mungkin mereka yang berbaring di rumah sakit. Ataupun mereka yang sedang mengalami perawatan dokter Tuhan. Rawat berjalan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hampiri mereka ya Tuhan. Jamah oleh kuat kuasa tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Yang mampu menyembuhkan, karena Engkau adalah tabib yang ajaib. Yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Mungkin dokter sudah memvonis stadium 4 kanker atau apapun juga pada saat ini. Namun kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dan bahkan jauh dari segala apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan mereka kesempatan untuk bertobat Tuhan. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami juga bersatu hati, kami sepakat, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Lawat negeri kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas Presiden, atas Wakil Presiden, seluruh Menteri Kabinet yang terus membantu di dalam melaksanakan Tuhan Yesus stabilitas nasional negeri kami Indonesia Tuhan. Tuntun mereka, berikan hikmat-Mu Tuhan, hati-Mu atas mereka Tuhan. Supaya negeri ini terus memiliki yang takut akan Engkau. Supaya negeri ini semakin hari banyak orang yang percaya kepada nama-Mu. Dan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan
goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.